Ya Ustadz, kita beralih ke informasi lain terlebih dahulu. TNI Polri terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Dalam kontak senjata itu, satu anggota KKB tewas. Kontak senjata antara TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata KKB terjadi di sekitar landasan pacu Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pada Jumat pagi. Kontak senjata berlangsung sekitar 2 jam. Kejadian bermula ketika anggota TNI yang melakukan pengamanan di Bandara Ilaga tiba-tiba diserang sekitar 10 orang anggota KKB. Aparat TNI Polri kemudian melakukan perlawanan dan terjadilah baku tembak. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa mengatakan dalam aksi baku tembak itu seorang anggota KKB tewas. Ya, terus kemudian dari peristiwa tersebut di-backup oleh rekan-rekan yang ada di Polres, TNI maupun Polri yang ada di sana, ya bergabung dengan rekan-rekan semuanya dan melakukan pengejaran. Didapatkan satu meninggal dunia dari kelompok kriminal bersenjata. Aparat TNI Polri masih melakukan pengajaran terhadap KKB yang melakukan penyerangan, sementara kondisi di Bandara Ilaga telah kembali kondusif. Igo Batmomolin melaporkan dari Kabupaten Puncak, Papua. Subhanallah, semoga tidak ada lagi korban jiwa dari pihak TNI dan juga Polri maupun warga sipil terkait kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata. Ustaz, ini kalau kita melihat tayangan tadi, ini aparat keamanan kita harus bertaruh nyawa untuk melindungi warga sipil dan juga NKRI dari aksi KKB. Apakah ini bagian dari jihad, Ustaz? Dan apakah tausiah dari Ustaz untuk kita semua bisa menjaga perdamaian yang ada di dalam negeri kita sendiri, Ustaz? Ya, kita perlu memberikan dukungan moral ya. Kita juga perlu mendoakan ya para aparat baik itu TNI maupun Polri ya yang bertugas menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ini ya. Itu adalah bukti kecintaan kepada tanah air, menjaga persatuan dan kesatuannya dan membela tanah air. Itu adalah bagian dari jihad. Ya. Apalagi yang dihadapi itu adalah kelompok kriminal bersenjata yang dalam istilah agama itu disebut dengan bughat atau al-baghyu. Itu ada di dalam Al-Quran bahwa yang disebut al-baghyu itu adalah mereka yang berusaha keluar dari kesepakatan bernegara ini ya. Bahkan tidak tunduk kepada negara, tidak tunduk kepada pemerintah. Itu disebut al-baghyu atau mereka itu adalah bughat ya, yang orang-orang yang memecah belah persatuan dan kesatuan. Ini kalau dalam satu hadis itu dikatakan man kharaja minat ta'ah, siapa yang keluar dari ketaatan kepada negara, kepada pemimpin, wa faraqal jamaah, berusaha memisahkan diri dari negara ini, famata mata maitatan jahiliyah, kalau dia mati dalam keadaan jahiliyah ya. Sehingga dalam agama itu memang dibolehkan. Dalam Al-Quran itu katakan faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Boleh itu diperangi mereka yang berusaha untuk memecah belah persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu mereka yang berada di garda depan menjaga persatuan dan kesatuan ini itu adalah mereka ya seperti orang yang berjihad ya untuk menjaga keutuhan negara ini. Baik Ustaz Mukhlis, terima kasih atas waktunya dan juga kami ucapkan terima kasih juga atas tausiahnya untuk hari ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Ustaz, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih, sama-sama.